Shakira Putri. Oke. Penyakit GERD Mbak Shakira ini sama cemas ini menurut saya ini banyak sekali persoalan. Jadi bukan GERD kemudian minum obat lambung hilang. Enggak. GERD menurut saya karena ini sudah sering, sebenarnya GERD itu bisa saya kategorikan itu sihir. Sihir dan di dalam tubuhnya Mbak Shakira itu ada ilmu. Jadi antara sihir dengan ilmunya Mbak Shakira itu berperang di dalam tubuh Mbak Shakira. Kalau Mbak Shakira nggak punya ilmu, nggak apa-apa, ilmu itu bisa aja turunan dari ayah atau dari kakek atau dari buyutnya yang menurun pada Mbak Shakira dan Mbak Shakira nggak paham. Satu itu. Kemudian yang kedua ada deg-degan dengan kecemasan, takut. Di sini ada dua hal yang harus saya ceritakan biar sahabat beriman ini pintar ya dalam menganalisa diri sendiri. Karena kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kita yakin Allah itu maha menyembuhkan. Jadi minta pertolonganlah kepada Allah Ta'ala dengan melalui atau wasilahnya Quran. Nah, ini saya bacakan. Bagaimana ini akhlak ini bisa terjadi seperti itu. Jadi yang deg-degan kemudian cemas itu ada beda. Ada beda tapi ini nanti Mbak Shakira atau siapapun selain Mbak Shakira ini bisa berpikir. Kalau di sini yang pertama ada sihir yang saya ceritakan, bisa aja sihir ini ingin mempengaruhi Mbak Shakira Putri. Sihir ini ingin mempengaruhi. Jadi bisa aja Mbak Shakira Putri menurut orang yang menyihir ini menarik, cantik barangkali, sehingga orang ini ingin menghipnotis ya, atau memelet atau menginginkan Mbak Shakira Putri itu tertarik sama dia, bisa. Kemudian yang kedua, kalau memang ini wujudnya cemas, bisa aja sihir tersebut dimasukkan agar menjadikan Mbak Shakira Putri itu muncul ketakutan berlebih. Bisa saja. Ya. Kemudian yang berikutnya ini lari ke arah seperti skizofrenia, karena ini berhubungan dengan cemas yang berlebihan, takut kalau di rumah sendiri, padahal dulu nggak takut mamanya. Nah ini bisa aja ada seperti halusinasi atau skizofrenia, tapi tingkatnya nggak terlalu dalam. Jadi bisa aja awalnya Mbak Shakira itu ada persoalan yang menjadikan Mbak Shakira Putri itu mikir, dipikirin, kemudian ada ketakutan, di masalah itu ada ketakutan, ada cemas. Saya tidak tahu persis kalau memang Mbak Shakira Putri ini masih muda, belum nikah, bisa aja memang ada ancaman dari orang lain, bisa. Kemudian intinya ancaman bisa, atau ya begitulah wujudnya. Bisa aja berhubungan dengan kalau nggak mau dengan saya nanti aku santet, aku bunuh, mamanya bisa aja, sehingga ketakutan itu muncul. Nah, sehingga itu bisa menjadikan masuknya jin melalui psikis. Jadi masuknya jin melalui psikis ini yang kita sering dengar itu penyakitnya namanya halusinasi. Itu psikis, itu jin masuk melalui psikis. Jadi masuk bukan karena mantra, masuk bukan karena ilmu, tapi karena psikis. Otak orang tersebut yang mengundang misalnya. Kalau orang itu emosional, ya jin yang hobinya emosional akan masuk. Kalau otaknya terlalu bersedih, jin yang senang bersedih dia masuk, sehingga orang tersebut maunya nangis mulu. Kalau banyak sekali secara psikis, ya jadi jin itu di tubuh orang itu sebenarnya banyak, termasuk orang-orang yang beriman, ya beriman kepada Allah ya banyak. Kalau memang kelakuannya tidak baik, ya dia masuk. Jadi harus diketahui seperti itu. Jadi kalau memang mau benar-benar tahu tentang kehidupan jin, apa yang dikerjakan jin, saya akan memberi salah satu ilmu bahwa jin itu masuk melalui semua lini. Apalagi setiap seorang muslim dia melakukan suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu baik, dia tidak basmalah, jin itu insya Allah masuk ke tubuh orang tersebut. Siapapun orangnya. Tidak peduli dia peci seperti saya, tidak peduli dia orang jalanan, preman, atau yang lebih hebat itu kafiyeh mamanya hanya cuma diginiin atau pakai peci haji itu, dia tetap masuk. Mau pakaian seperti saya atau gamisan, masuk. Jadi jangan merasa tubuh itu tidak ada jinnya. Yang tidak ada jinnya itu hanya Rasul. Manusia seperti kita itu insya Allah masih. Kalau dia masih merasa tubuhnya suci, hebat dia. Jadi Mbak Shakira boleh nanti berpikir, kemudian cara doa. Untuk doa sihir sudah ada di YouTube yang lain. Untuk doa skizofrenia ada di YouTube yang lain. Mbak Shakira silahkan mencari dengan ikhtiar YouTube kami.
sehingga nanti bisa belajar. Kalau untuk sihir, kalau Mbak Shakira betul, oh iya dulu saya memang ada orang suka sama saya, mengancam saya, boleh cari YouTube saya, nggak apa-apa. Itu juga ikhtiar. Kenapa saya nggak langsung bicara? Saya mengajak saudara-saudara beriman saya ini untuk ikhtiar. Karena dengan ikhtiar itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Apalagi ikhtiarnya baik. Itu menurut saya. Amin. Jadi jangan hanya cuma tangan itu dibalik seperti ini, harus berikhtiar. Dan ini menurut saya asik. Karena dengan asik itu kita kan ingin sekali. Jadi ingin sembuh dan ingin sekali mengetahui yang mana yang pas dengan saya. Mbak Shakira Putri, Saya yakin kalau memang Mbak Shakira sering ada di ini, mencari YouTube saya tidak akan sulit. mudah-mudahan Dengan berdoa mirip, doa itu bisa dicatat. Boleh Mbak Shakira Putri, doa itu dicatat untuk Mbak Shakira Putri sendiri. Boleh jadi sihir itu untuk Mbak Shakira Putri sendiri atau siapapun itu yang ada doa sihir dicatat untuk diri kita. Bisa. Jadi kalau saya doa itu kan untuk orang lain, itu untuk diri kita. Insya Allah bisa. Silahkan, banyak yang sudah membuktikan dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Oleh Allah. Bukan saya. Oleh Allah. Ya, kenapa Allah memberikan kesembuhan? Barangkali imannya cukup lumayan bagus di hadapan Allah. Amin. Sehingga Allah mengabulkan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada kurangnya, saya minta maaf Mbak Shakira Putri ya. Tapi silahkan mencari Mbak Shakira. Saya ajak Mbak Shakira bermain puzzle dengan saya. Paham maksud saya? Insya Allah harus paham. paham Pak Ustaz. Orang Muslim itu harus cerdas. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Allah Alam.